tamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami. Hadirnya UT memastikan bahwa setiap warga bangsa berhak atas pendidikan tinggi di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Lebih dari 2 juta lulusan berhasil menyelesaikan studi di universitas terbuka. Kami bangga, sudah 4 dasawarsa UT menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. UT selalu berfokus ke masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dan budaya adiluhung Nusantara. Digitalisasi layanan pendidikan mempermudah masyarakat dan mahasiswa mendapatkan informasi mengenai UT. Selain tercetak, bahan ajar juga diberikan dalam bentuk digital guna memudahkan mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Digitalisasi pendidikan juga diformulasikan ke dalam loka pasar digital mata kuliah yang ditawarkan oleh Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute. Beragam mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan mancanegara ditawarkan secara online. Perpustakaan UT sebagai salah satu unit vital di perguruan tinggi menawarkan fasilitas digital yang memungkinkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan masyarakat umum untuk mengakses sumber pustaka secara lebih leluasa. Beragam layanan yang diberikan memastikan student engagement dapat dilaksanakan dengan better, cheaper, and faster. UT pada tahun ini mengedepankan internasionalisasi program sebagai upaya menyejajarkan UT dengan perguruan tinggi jarak jauh berkualitas di dunia. Selain menawarkan program internasional, akreditasi internasional pun dilakukan. International Trust yang tinggi akan meningkatkan kredibilitas UT dan lulusannya. Public trust terhadap UT ditandai dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa UT dari tahun ke tahun. Semoga keluar dari sini makin berkah hidupnya, apa yang diinginkan tercapai, dan yang pasti ilmunya bisa bermanfaat buat semuanya. Tidak saja jumlahnya yang meningkat, komposisi mahasiswa pada saat ini didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Untuk menjaga kualitas akademik, UT melibatkan BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, dan International Accreditation Bodies. Bahkan UT satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang secara sukarela dan berkala mengundang ICDE untuk mereview semua layanan di UT. Kita ingin memastikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi kaidah-kaidah dan standar kualitas yang diberikan oleh perguruan tinggi jarak jauh terkemuka di dunia. Pada tahun ini, jumlah program studi yang ditawarkan berjumlah 47 yang dikelola 4 fakultas dan sekolah pasca sarjana.
kantor UT daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri, memastikan layanan pendidikan dapat dinikmati oleh semua tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal, serta di luar negeri. Mungkin harus menunggu puluhan tahun atau ratusan tahun untuk membangun kampus di tempat ini. Puji Tuhan, dengan adanya UT, saya bisa kuliah meskipun saya tinggal di tempat yang amat terpencil seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Meskipun saya TKI di Hong Kong, saya tetap bisa kuliah di UT. Setelah jadi sarjana, saya akan pulang dan menjadi entrepreneur yang tangguh. Meskipun kaki ini jauh melangkah hingga kutub utara, saya tetap memilih belajar di kampus tercinta Universitas Terbuka. UT menyalawi. Dengan semangat 4 dasawarsa, UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Engkau ku banggakan. Baik, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Dan semoga teman-teman di sini sehat selalu. Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara sosialisasi kurikulum baru Prodi Sastra Inggris Universitas Terbuka. Sebelum kita menuju ke materi inti, marilah kita menyanyikan Indonesia Raya yang diikuti dengan himne UT.
Baik, sekali lagi selamat bergabung teman-teman mahasiswa sastra Inggris yang saya cintai dan juga kami banggakan dimanapun teman-teman berada. Eh, Selamat bergabung kembali ke sosialisasi kurikulum baru Prodi Sastra Inggris dan sosialisasi ini kita gunakan untuk memberikan informasi kepada teman-teman mengenai perubahan apa saja yang ada di kurikulum baru serta alasan-alasannya mengapa kita harus melakukan perubahan pada kurikulum ini. Kita sudah ada Ibu Kaprodi, Ibu Ketua Program Studi kita, Ibu Widyasari, SSM Hum, dan juga yang ditemani dengan dosen-dosen sastra Inggris, ada Pak Andre, Ibu Mary, Ibu Afril, dan lain-lainnya. Nah, untuk menyingkat waktu, bisa kita langsung mulai ke materi sosialisasi, Ibu Widyasari? Baik, Bu Widyasari, kami persilahkan. Oke, mahasiswa, apakah mendengar suara saya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Nah, Bu. Dengar. saya, Dengar, Bu. Dengar, Bu. saya belum percaya sebelum Anda ngasih tanda Iya, love. Bu. Kasih Iya, love Bu. dulu. Dengar, Kasih Bu. love dulu dong, kasih love dulu dong. Kasih cinta buat ibu guru, ibu dosennya ini. Coba dong. Bukti Sudah, bahwa Bu. Anda mendengar saya. Sudah, Mana, Bu. mana, mana? Enggak Sarangin, kelihatan. sarangin. Oh iya, Sarangin. sarang iyo ya. Kedengaran, Bu. Iya. Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah pada ngirim love. Oke. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih pada teman-teman mahasiswa. Tolong itu yang di-unmute ya, yang suaranya Mas Wibi. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah hadir dengan antusias untuk mendengarkan sosialisasi kurikulum baru Prodi Sastra Inggris. Ini saya kebalik ini. Oke, sudah banyak yang hadir, sekitar 400 mahasiswa. Saya akan langsung memberi pengarahan. Tapi sebelumnya ini, mahasiswa di semester 7 dan 8 ini tidak banyak terdampak oleh kurikulum baru ini ya. Jadi ada di sini yang semester 7 dan 8 untuk semester ini ya. Sekarang yang ujian nanti semester 7 dan 8 ada ya? Ada teman-teman? Ada, Bu. Saya di semester 7. Oh iya, jadi tinggal 1 semester lagi. Saya kira masih bisa aman ya. Bukan berarti yang lain tidak aman, semuanya aman. Oke, Oke, saya akan langsung lanjutkan dengan ini presentasi saya. Nah, ini sosialisasi kurikulum baru Prodi Sastra Inggris, FISIP Universitas Terbuka yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 28 Mei 2025. Ya, sebelumnya memang ada apa ya? Kemarin sempat teman-teman melihat apanya di MyUT itu LKAM-nya ya, banyak yang bolong-bolong. Tapi setelah sekarang ini ketika teman-teman ngecek, silakan ngecek di MyUT, itu tidak ada lagi ya kesimpang siuran seperti yang awal-awal. Jadi sebelumnya itu mohon maaf kami lagi uji coba. Sedang lagi uji coba tiba-tiba ada satu mahasiswa yang melihat loh kok
mata kuliah saya bolong-bolong kok hilang-hilang gimana seperti itu. Itu adalah uji coba. Jadi udah satu mahasiswa ketahuan semuanya buka semua. Jadi timbullah banyak yang bertanya-tanya, Ibu ini kenapa, ini kenapa? Nah, seperti itu. Jadi semoga setelah Anda melihat My UT kembali, melihat LKM-nya tidak banyak ini ya, yang bolong-bolong seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Sebelumnya saya akan menguraikan visi program studi sastra Inggris, yaitu menjadi program studi unggulan dalam pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh yang menghasilkan lulusan berkualitas dunia di bidang bahasa, sastra, dan budaya. Bukan penerjemahan lagi. Ini bahasa, sastra, dan budaya ini termasuk dalam penerjemahan ya. Penerjemahan juga bahas bahasa, penerjemahan juga ada sastra, dan unsur-unsur budaya juga ya, serta berkontribusi pada pengembangan bahasa, ilmu, sastra, dan budaya. Lalu saya akan menjelaskan juga misi. Ada visi, ada misi ya. Jadi apa sih yang mau dituju oleh Prodi Sastra Inggris ini? Yaitu menyediakan akses pendidikan tinggi berkualitas dunia di bidang bahasa, sastra, dan budaya bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan program pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh. Ya, jadi diharapkan mahasiswa, calon-calon mahasiswa di pelosok dunia, pelosok Indonesia yang tidak tersentuh oleh perguruan tinggi bisa masuk ke UT. Dan siapapun yang dekat dengan universitas negeri di tempatnya juga boleh kuliah di UT juga ya. Jadi terbuka. Jadi di sini dikatakan terbuka itu bukan berarti gedungnya terbuka, jadi banyak angin sepoi-sepoi, itu bukan gitu. Terbuka berarti terbuka untuk semua lulusan SMA. Bisa entah itu tahun berapa lulusnya ya. Itu kami tidak melihat seperti itu. Ya. Semua terbuka, siapa saja. Difabel, yang sehat juga, yang normal itu silakan ya. Yang kedua itu menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif, adaptif, dan menghadapi tantangan global. Ketiga, mengembangkan penelitian dan kajian keilmuan di bidang bahasa, sastra, dan budaya untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional. Keempat, diseminasikan hasil penelitian dan inovasi dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya untuk meningkatkan daya saing masyarakat berbasis pengetahuan. Dan kelima, memanfaatkan teknologi perguruan tinggi, pendidikan tinggi, terbuka, jarak jauh untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bahasa, sastra, dan budaya. Nah, teman-teman, dengan adanya misi ini, teman-teman itu harus aware bahwa oh iya yang dimauin prodi saya tuh seperti ini ya, berarti harus ada penelitian, harus ada pengabdian pada masyarakat. Seperti jadi mahasiswa juga terlibat, nggak hanya dosennya, ini nih semua dari dosen, dari mahasiswa, dari mitra, ini semua harus tahu misi program studi sastra Inggris itu maunya bagaimana ya. Berarti mahasiswa ini nomor 2 seperti ini. Oh, berarti saya harus kompeten dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya. Berarti itu yang akan kita mau, prodi yang mau ada seperti itu ya. Mahasiswa kompeten dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya. Dengan berpikiran kritis, kreatif, dan adaptif ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kurikulum kita itu berubah, yang darinya kurikulum nasional kembali diganti menjadi kurikulum OBE ya, yang semuanya berbasis output. Ya, OBE itu singkatannya apa? Output ya. Outcome apa output, Mbak Vika? Outcome. Outcome based Education. Education. Jadi dilihat lulusannya. Jadi kurikulum itu dilihat dari setelah mahasiswa lulus dari prodi sastra Inggris di masyarakat jadi apa sih? Jadi kami mengadakan survei. Jadi begitu mereka lulus 2 tahun, kami mengadakan survei. Jadi apa mereka setelah jadi sarjana sastra Inggris seperti itu. Nah, setelah di survei itu kebanyakan mahasiswa kita itu menjadi penerjemah.
menjadi tenaga profesional di industri kreatif. Misalnya konten kreator, ya, jadi YouTuber misalnya, ya, jadi selebgram misalnya. Ada juga yang jadi pengajar, ada juga jadi penulis. Ini salah ngetik nih saya. Penulis atau editor. Jadi semua pekerjaan ini adalah yang dominan. Semua alumni rata-rata seperti ini, dominan ya. Jadi, Ibu, saya kerjanya nggak ada di sini nih, Bu. Saya misalnya, saya jadi perawat, Bu. Ya, itu kan bukan dominan ya, ibaratnya. Memang alumni ada yang jadi perawat, ada yang jadi ibu rumah tangga saja, atau jadi eh ada yang, Bu, saya jaga tukang fotokopi gitu. Jadi tukang fotokopi, iya nggak apa-apa. Tapi itu yang dominan di sini adalah penerjemah. Nah, dari pekerjaan-pekerjaan ini, profesi-profesi ini, diturunkanlah beberapa mata kuliah yang mendukung mereka tuh nanti menjadi profesi ini, gitu. Ya, dengan adanya survei yang kami dapatkan alumni, oh ternyata terbanyak adalah nih yang keempat ini nih, kelima nih. Tapi ada juga yang jadi diplomat. Ya, diplomat juga ada banyak, tapi tidak saya tulis. Jadi, kesemuanya ini diturunkanlah jadi beberapa mata kuliah. Misalnya, penerjemahan berarti harus ada translationnya. Untuk tenaga profesional di industri kreatif, oh berarti dia harus bisa menulis. Ya, misalnya ada public speakingnya, ada misalnya manajemennya juga nggak apa-apa. Jadi, oh mereka, saya jadi melihat, oh jadi alumni itu ada yang kerjanya sebagai profesional, jadi pemasaran juga. Jadi kita harus menyediakan beberapa mata kuliah yang mendukung mereka nanti kerja seperti itu. Ada pengajar, berarti prodi kami harus menyiapkan mata kuliah yang mendukung mereka mengajar seperti itu. Bukan berarti, Ibu kan sudah ada FKIP, Fakultas Keguruan. Kenapa harus diajarkan juga Ibu beberapa mata kuliah pendidikan? Ya kami hanya untuk mengcover semua alumni-alumni yang memang sudah bekerja sebagai pengajar. Seperti itu. Bisa jadi kan ada yang memang belum bekerja sebagai mahasiswa saja gitu ya. Berarti kan nanti, oh berarti saya nanti bisa nih di antara empat ini, saya bisa nih salah satunya. Karena didukung oleh mata kuliah yang kita sudah canangkan seperti itu. Lalu ada juga yang penulis. Jadi alumni banyak yang menjadi penulis, jadi editor-editor di beberapa surat kabar, di majalah, di yang industri kreatif juga termasuk ya editor seperti itu. Oke, jadi sekarang ini dibalik, bukannya nanti kamu jadi apa setelah mengambil mata kuliah ini. Jadi dibalik, saya ngelihat di masyarakat alumni saya jadi apa, nah itulah menjadi masukan bagi kami, oh ini mata kuliah ini yang diperlukan, seperti itu ya. Jadi bukannya, sekarang dibalik ya, mengerti ya, paham ya. Jadi ngelihat dulu alumni jadi apa, lalu dibuatlah mata kuliah untuk mendukungnya. Bukannya kita membuat mata kuliah ini biar mahasiswa kita nanti jadi ini enggak. Jadi kita lihat dulu pasar, oh ternyata pasarnya alumni jadinya seperti ini, berarti kita harus buat menyesuaikan mata kuliahnya sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan para alumni yang sudah ada, seperti itu ya. Sekarang untuk OBE, kurikulum OBE itu dibalik seperti itu. Nah, mengapa revisi kurikulum? Ternyata kurikulum kita ini sudah lama, dari terbentuknya program studi ini belum berubah kurikulum. Nah, saat inilah diadakan perubahan ya. Karena ada tuntutan zaman juga, misalnya nih, nomor satu, kurikulum program studi merupakan pemandu utama proses pembelajaran untuk menghasilkan lulusan memiliki kompetensi yang relevan tuntutan zaman. Jadi ya harus sesuai zaman. Ya ternyata mahasiswa kita tuh nggak melulu jadi penerjemah, ternyata ada juga jadi pengajar, ada juga yang bekerja sebagai pemasaran, ada juga yang menjadi pengusaha ya. Tuntutan kompetensi dunia kerja yang berubah dengan sangat cepat ya. Jadi dulu mungkin tidak ada itu pekerjaan sebagai konten kreator, sekarang ada. Membekali lulusan dengan kecakapan abad 21, berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan literasi digital.
Dan ini adalah payung hukumnya dengan perubahan kurikulum adalah Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi pasal 25. Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Jadi adalah suatu kewajiban bagi UT untuk memperbaiki dan meningkatkan ya pembelajarannya ya untuk lebih baik lagi ya. Jadi harus ada perubahan kurikulum. Jadi tidak serta-merta bukan karena UT mau ganti kurikulum enggak, itu karena memang ada dasar hukumnya dan memang ada tuntutan ya dari luar seperti itu ya. Ibaratnya kita nggak harus cepat move on, jangan terlalu lama di zona nyaman ya, harus keluar di zona nyaman seperti itu. Nah, dampak perubahan kurikulumnya apa saja? Ada perubahan kode mata kuliah. Ya, nanti kode berubah ya. Jadi mahasiswa untuk menggunakan katalog yang terbaru ya. Atau misalnya, oh, Bu, saya tidak punya, ada di website UT ya. Segera dilihat. Ada perubahan kode mata kuliah. Sekarang kita tidak lagi menggunakan Bing ya. Kode Bing. Ada kan teman-teman selama ini memakai kode BING ya kan? BING itu singkatan dari bahasa Inggris dulu ya. Lalu sekarang diseragamkan menjadi FSSI. F itu singkatan dari fakultas, S itu sosial, jadi fakultas sosial. SI-nya itu diambil dari sastra Inggris. Ya, jadi teman-teman akan mengenali bahwa kalau FSSI berarti dari Fakultas Fisip. Kalau FS, ya, SI berarti singkatan dari sastra Inggris. Coba kalau saya tanya, kan di Fakultas Ilmu Hukum ini kan ada Fakultas Ilmu Hukum Sosial dan Politik ya, FISIP ini ada prodi ilmu hukum, ada prodi arsip, ada prodi perpustakaan, ada prodi ilmu komunikasi. Jika saya tanya kode FSIK, itu singkatannya apa coba? FSIK. FS itu berarti apa? Fakultas Sosial. Oh, berarti prodi di FISIP. IK. Oh, berarti singkatan dari apa? Ilmu komunikasi. Berarti teman-teman harus ini ya, tahu juga. Oh, berarti kalau FSIK, oh berarti itu dari ilmu komunikasi. FSSI berarti dari sastra Inggris. FS misalnya FSIH berarti ilmu hukum seperti itu. Ada juga nanti fakultas lain mungkin ada kode yang lain ya. Depannya kayaknya semuanya F ya, fakultas ya, seperti itu. Lalu ada kesetaraan mata kuliah antara kurikulum lama dan kurikulum baru. Jadi kurikulum yang lama itu bukan serta-merta hilang, tapi akan kita ganti dengan namanya kesetaraan. Kesetaraan itu ada yang murni, ada yang tidak murni, tapi semuanya itu diakui oleh dikti. Contoh yang murni gimana? Misalnya bahasa Indonesia di kurikulum baru itu setara dengan bahasa Indonesia di kurikulum lama. Namanya sama ya, temanya juga sama. Lalu ada perbedaan lagi, yaitu kurikulum lama tadi, kesetaraan tidak murni. Tidak murni mata kuliahnya itu beda. Misalnya nanti bisa dilihat ya, mata kuliah misalnya pembelajaran di era digital disamakan dengan Pancasila, itu kan beda. Bu, kok tidak sama Ibu? Mata kuliahnya yang kesetaraannya itu namanya kesetaraan tidak murni, dan itu diakui ya, diakui oleh dikti maksudnya, dan kita juga sah itu ya. Jangan merasa aduh Bu, saya beban mental Bu dengan adanya ini, seperti tidak perlu seperti itu ya. Ada perubahan komposisi mata kuliah dalam paket semester. Jadi untuk mahasiswa yang paket ini yang harus kita lebih perhatikan lagi, ada perubahan paket. Sedangkan mahasiswa yang non SIPAS itu bebas. Jadi dia bisa milih mata kuliah
dari mana saja ya. Misalnya dari semester 1, 2, 3, 4 dan sebagainya itu bebas. Tapi kalau paket itu kan kita tentukan. Berarti ada perubahan paket semester ya. Tiap prodi memiliki mata kuliah pilihan. Nah, enaknya di sini kita mempunyai mata kuliah pilihan, mahasiswa boleh ikut yang mana ya. Nah, kemarin itu di LKAM itu mata kuliah pilihan dimasukin semua. Jadi kesannya, Bu, kok mata kuliah saya jadi banyak? Ternyata itu pilihan. Pilihan itu kan pilih salah satu ya. Pilih salah satu. Bu, mau dua-duanya boleh nggak? Ya boleh, tapi ngapain kamu? Ya. Ada artikel ilmiah. Ini berbeda dengan karya ilmiah ya. Artikel ilmiah. Jadi dulu singkatannya Karil, sekarang singkatannya Aril ya. Tolong dibiasakan ya, Aril. Ingat penyanyi ya. Adanya perubahan layanan tugas akhir program sarjana. Dulu TAP, sekarang pakai S ya, ya sarjana. Ada perubahan layanan. Perubahannya seperti apa, Ibu? Jadi ada perubahan di sini ada 4 pilihan ya. Ada 4, jadi prodi hanya memilih cukup 2 saja. Jadi prodi boleh memilih apakah TAP itu dalam bentuk project project base ya, dalam bentuk skripsi. Nah, apakah teman-teman siap nggak kalau saya prodi kita mau pakai skripsi aja biar keren, mau nggak? Nggak mau kan? Atau memilih dengan ujian komprehensif tertulis. Itu adalah UKT singkatannya ya. Itu sama dengan ujian TAP yang biasa teman-teman lakukan. Yang semester 8 ini akan lakukan adalah ujian tertulis. Seperti itu. Atau artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah ini termasuk dalam TAPS. Jadi kalau semester yang lama, kurikulum lama, sorry, itu Anda teman-teman harus menempuh TAP juga dan Karil juga kan. Kalau sekarang itu tidak. Jadi mahasiswa dalam TAP itu ada Karil, yang dulu Karil sekarang Aril, ya, atau ujian TAP. Jadi dari 4 itu yaitu apa tadi project base, skripsi, UKT ujian tertulis atau ARIL ya, artikel ilmiah. Jadi dari 4 itu prodi sastra Inggris memilih yaitu UKT dan ARIL. Ya, teman-teman ya. Mohon dimaklumi atau misalnya ada yang protes, Ibu saya itu sebenarnya maunya skripsi ya. Silakan ya, lapor ke saya. Ya nggak saya apa-apain. Atau Bu, saya maunya project base. Project base itu misalnya membuat naskah film, misalnya membuat eh, transkrip transkrip drama, atau menerjemahkan satu buku penuh gitu. Itu adalah project base seperti itu. Ya sebenarnya bisa aja kita project base. Oh iya, tambahan satu lagi. TAPS ini walaupun ini tidak tertulis ya, jika teman-teman mempunyai prestasi nasional atau prestasi internasional, ini boleh termasuk dalam TAPS. Tapi emang kami tidak menuliskan di sini karena kriteria kejuaraan itu kan beda-beda. Misalnya ada teman di sini juara PON, Pekan Olahraga Nasional, juara 1 di tahun yang ini ya, misalnya sekarang bukannya udah lama gitu ya. Tahun ini Bu saya juara PON. Itu bisa teman-teman ajukan ke dalam ini. Jadi Anda tidak perlu ikut TAPS. Ya. Jika teman-teman pernah juara, kalau olimpiade kayak matematika yang di dalam negeri itu belum ya, belum termasuk karena banyak swasta yang melakukan ini ya apa lomba-lomba olimpiade ya. Tapi kalau yang benar-benar olimpiade di luar negeri itu yang pesertanya nasional gitu, itu boleh diajukan untuk konversi untuk TAPS. Ya ini ya. Saya kira untuk prestasi ini memang perlu ada ini ya pembicaraan lebih lanjut ya. Jadi sengaja tidak tertulis karena nggak semua kan tidak semua orang
punya prestasi nasional maupun internasional ya, kayak gitu ya. Jadi yang jadi lebih amannya prodi sastra Inggris untuk pemilihan TAPS adalah UKT dan ARIL, dua itu ya. Nah, ini saya langsung masuk ke eh, semester 1 untuk kurikulum lama ya. Sorry, kurikulum baru. Nah, ini untuk semester 1 ini teman-teman eh yang sudah kuliah tidak perlu lihat ini karena ini begitu mahasiswa baru ngelihat ini kan, sedangkan mahasiswa lama diabaikan aja karena ini emang sudah lewat masanya ya kan, semester 1 ini ya. Jadi nanti di kurikulum baru itu ada basic reading, ada Pancasila, ada digital media, ada basic writing, ada bahasa Indonesia, dan ada pendidikan kewarganegaraan. Anda lihat ini kurikulum baru ya. Lalu ini disetarakan dengan reading 1, ya, yang lama nih ya. Pancasila, dulu Pancasila nggak ada, sekarang ada ya. Bisa setara dengan pendidikan kewarganegaraan. Digital media bisa disetarakan dengan translation 4. Basic writing dengan writing 1. Bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia. Bedanya dulu sekarang 2 SKS, dulu 3 SKS ya untuk bahasa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan disetarakan dengan bahasa Inggris ya. Jika teman-teman sudah, Pak Bu, saya udah mengambil bahasa Inggris, kok sekarang di kurikulum baru nggak ada? Ya kan ada, nanti ada kesetaraan. Nah, untuk kesetaraan, setiap semester bisa berubah. Yang biru ini ya, bisa berubah. Karena kan perjalannya waktu, pasti ada mahasiswa yang, Bu, ini udah diambil. Masa saya harus mengikuti kesetaraan yang lama? Itu bisa berubah ya untuk yang kesetaraan ya. Jadi yang Anda perhatikan sebenarnya kurikulum baru saja ya. Nanti kesetaraan sama mesin yang ini ya, yang menggantikan, yang menyetarakan ini dengan ini sudah kita paketkan ya kesetaraannya ya. Oke, ini untuk semester 1 ini masih aman ya teman-teman ya. Nah, semester 2. Semester 2 sekarang ada pengantar ilmu sastra. Nah, yang mahasiswa yang baru masuk semester 2 ini berarti harus mengambil pengantar ilmu sastra. Lalu mengambil intermediate writing, pengantar linguistik umum, English for translation, intermediate, ini salah nih, reading, dan pendidikan agama. Lalu ada pertanyaan, Ibu saya semester 1 kan udah ngambil pendidikan agama, masa diambil lagi? Ya enggak, jadi ini kan ada kesetaraannya ini, berarti sudah nggak usah diambil lagi ini, sudah ada kesetaraan, ya. Ya, ini kesetaraannya nih. Ya. Lalu semester 3. Kewirausahaan di era digital setara dengan ilmu sosial dan budaya dasar. Teori dan masalah penerjemahan setara dengan teori dan masalah penerjemahan. Ini ada yang saya bilang kesetaraan murni dan kesetaraan tidak murni. Yang tidak murni itu yang berbeda ya. Tata bahasa Indonesia dengan komposisi ini sama aja. Cuma namanya diganti. Bahasa Indonesia, tata bahasa dan komposisi ini ditukar bahasa Indonesianya. Semantik dengan semantik. GTI dengan GTI, belajar di era digital dengan translation 7. Ya, kenapa kita harus mengambil belajar di era digital? Itu adalah mata kuliah wajib ya. Mata kuliah wajib dasar institusi yang teman-teman harus mengambilnya ya. Tapi jika sudah mengambil translation 7 ya nggak usah seperti itu ya. Namanya aja kesetaraan. Jadi ini mata kuliah yang sudah pernah diambil gitu ya. Ini yang baru seperti itu. Jadi UT berharap tidak ada yang dirugikan ya. Ini semester 4, analisis teks dalam penerjemahan ya, disetarakan dengan analisis dalam penerjemahan. Penerjemahan karya fiksi disetarakan penerjemahan karya fiksi sama saja ya. English morphosyntax dengan English morphosyntax, advanced writing dengan writing 4 ini sama saja ya. Lalu sejarah pemikiran modern disetarakan dengan sejarah pemikiran modern. Public speaking ini mata kuliah baru
Nah, kenapa muncul public speaking? Tadi kan sudah saya utarakan dari awal ya bahwa ada alumni kita yang pekerjaannya sebagai kreatif di industri kreatif, perlu banyak bisa storytelling dan bisa berbicara di depan umum. Nah, kita usahakan mahasiswa kita juga bisa belajar public speaking. Ada pragmatik ya, mata kuliah baru ini untuk menggantikan atau setara dengan struktur satu. Yang sudah pernah mengambil struktur satu, ya nggak usah ambil pragmatik seperti itu. Lalu ada close complexes in text, itu untuk setara dengan struktur 2, advanced reading untuk reading 4, pengantar statistik itu pengantar statistik sosial. Awalnya prodi sastra Inggris menyatakan tidak perlu adanya statistik. Ternyata itu adalah mata kuliah wajib diambil. Ya, jadi mau nggak mau prodi sastra Inggris mengambil statistik. Ya. Ada lagi structural revision and conversion, ya mengganti untuk struktur 3. Ada lagi komunikasi multikultural. Nah ini kalau saya tulis atau itu pilihan. Boleh mengambil mata kuliah komunikasi multikultural atau pemberdayaan masyarakat. Ya, pilih salah satu aja. Ini setara dengan cross cultural understanding. Ya, jika teman-teman sudah mengambil ini berarti setara dengan ini komunikasi multikultural. Lalu ada ini adalah mata kuliah pengajaran seperti language teaching strategies, itu mata kuliah pilihan atau bisa memilih translation sociology, archaeology and communication. Ya, ini setara dengan morfologi dan sintaksis bahasa Indonesia ya. Ya, ini pilihan juga. Jadi pilihan untuk semester 5 itu pilihannya ada 2. Ingat sekali lagi bahwa semester 5 dan 6 teman-teman bisa konversi dari kegiatan magang dari mata kuliah di AIS ya. Yang sejenisnya dulu MBKM, walaupun MBKM ini tidak ditiadakan, tapi program-programnya masih bisa dilakukan seperti magang, ya, seperti pengambilan mata kuliah di AIS, ya, pertukaran pelajar seperti itu masih dilakukan. Jadi semester 5 dan 6 bisa dikonversi. Konversi maksudnya apa? Teman-teman tidak perlu mengambil untuk mata kuliah semester 5 dan 6, ya. Bisa dikonversi dari mata kuliah di luar, ya, atau kegiatan di luar. Ini untuk semester 5 dari sekarang 6. 6 itu ada discourse analysis, itu setara dengan translation 8. Ada language teaching assessment, itu setara dengan reading 2. Produksi bahan pembelajaran berbasis online, ini adalah mata kuliah baru ya. Ini juga untuk pengajaran ya. Itu setara dengan translation 9. English for tourism, itu setara dengan rating 2. Metode penelitian, ini setara dengan pengantar statistik sosial. Nah, ini adalah mata kuliah yang metode penelitian itu juga mata kuliah wajib yang harus ada di setiap prodi, ya. Lalu ada speaking for general communication, itu setara dengan translation 1. Lalu ada mata kuliah pilihan di semester 6, ada manajemen pemasaran, atau Anda boleh memilih translation dengan tema manajemen, taxation, and insurance, ya. Ini adalah mata kuliah pilihan. Dan ini setara semua dengan translation 6. Untuk semester 7, keterampilan merangkum bacaan ini setara dengan bahasa Indonesia merangkum. Ini murni ya, secara murni. Ada lagi translation economic, finance, and industry, itu setara dengan translation 3. Lalu penyuntingan teks terjemahan, ini setara murni dengan penyuntingan teks terjemahan. Lalu ada TAPS yang tadi pilihannya boleh UKT atau ARIL. Nah, ini bisa setara dengan TAP yang sudah Anda ambil. Nah, ini perubahannya adalah 6 SKS, lebih besar. Ya, sedangkan yang kemarin itu hanya 4 SKS. Jadi, mahasiswa semester 8 ikut yang lama, yang tetap pakai yang 4 SKS. Ya. Oke. Ini semester 8, ini ada sosiolinguistik setara murni dengan mata kuliah sosiolinguistik juga. Translation dengan tema medicine, technology, and sport. Translation art, craftsmanship, and travel. Translation government, law, and politics, itu disetarakan dengan beberapa translation. Lalu ada praktik penerjemahan. Nah, ini adalah mata kuliah full praktik.
Jadi full praktik ini nanti saya terangkan ya. Ada mata kuliah yang berpraktik, ada mata kuliah praktik saja, praktik. Nah, ini adalah praktik penerjemahan. Ini untuk semester 8 udah selesai ya. Lalu saya jelaskan lagi mata kuliah, daftar mata kuliah berpraktik. Nah, di sini ada sangat banyak sekali mata kuliah berpraktik. Ini semua kecuali yang di bawah ini beda. Mata kuliah berpraktik coba dilihat. Ada tata bahasa Indonesia dan komposisi, ada penerjemahan karya fiksi, ada pragmatik, ada translation dengan tema sociology and archaeology and communication, ada translation medicine, technology and sport, translation management, taxation and insurance, ada keterampilan merangkum bacaan, ada translation economic, finance and industry, ada penyuntingan teks terjemahan, ada translation medicine, teknologi, sorry ini kayaknya saya yang salah ngulang nih. Ini nih udah nggak ada nih. Maksudnya ini kan double ya. Lalu ada translation art, craftsmanship and travel, ada translation government, law and politics. Jadi ada berapa itu? Ini mata kuliah berpraktik artinya ada 2 ujian, ada nilai yang diambil dari 2 ujian yaitu saat Anda berpraktik. Jadi semuanya skemanya ada praton. Praton itu singkatan dari apa? Praktik tutorial online. Jadi berpraktik tapi lewat tuton yang seperti biasa teman-teman hadapi ya, tuton seperti itu. Tapi ini dalam bentuk praktik ya. Kalau praktik itu ada webnya. Webnya itu apa? Ada pembelajaran secara seperti Zoom seperti ini ya. Ada tatap muka secara online ya. Seperti itu. Jadi nanti akan ada web untuk beberapa mata kuliah ini ya. Jadi output luaran dari praktikum ini akan dinilai sebanyak 60%. Ya. Lalu Anda juga diwajibkan untuk ujian akhir semester. Jadi nilai didapat dari 2, dari hasil praktik dan dari hasil ujian. Ya, untuk mata kuliah yang berpraktik ini ya. Jadi misalnya ibu saya aktif di tuton, di praton. Ya, harus bedakan ya praton dengan tuton ya. Kalau praton itu praktik tutorial online, kalau tuton itu kan tutorial online ya. Penilaiannya itu hanya sebagai bantuan belajar ya kalau tuton. Kalau ini praton itu wajib. Walaupun nanti tuton juga wajib ya. Oke, jadi untuk praton ini, misalnya, Bu, saya aktif mengikuti praton, tapi saya nggak bisa ujian. Berarti nilai tidak akan keluar. Karena harus ada nilai UAS. Ada 2 nilai yang harus Anda dapatkan dari praton dan dari ujian. Ya, Bu, salah satunya aja boleh nggak? Saya nggak bisa ngikutin nih yang di Praton nih. Sebab saya sibuk kerja, saya nggak bisa web, saya nggak bisa ikut tuton sebagainya. Saya mau ujian aja, itu tidak akan keluar nilainya. Karena memang nilainya harus ada 2, dari Praton dan dari ujian. Seperti itu ya. Ingat ya mata kuliah ini ya. Sedangkan praktik penerjemahan itu 100% nilai dari praktik. Nggak ada ujian. Ya. Jadi nanti praktik penerjemahan ini keluarannya adalah apa ya? Portofolio Anda, hasil Anda menerjemahkan ya. Anda menerjemahkan itulah dalam bentuk artikel seperti itu nih praktik penerjemahan. Jadi tidak perlu ujian lagi untuk praktik penerjemahannya, hanya satu ini aja yang 100% nilai dari praktik. Sedangkan mata kuliah ini nih mungkin dan saya yakin pasti ada selain dari mata kuliah ini, mata kuliah yang pinjaman dari fakultas lain yang kodenya bukan FSSI, mungkin ada mata kuliah yang berpraktik. Ya, saya yakin untuk mata kuliah public speaking pasti ada praktiknya.
Ya kan? Ini kan bukan mata kuliah kita kan, mata kuliah public speaking kita kan ibaratnya minjem dari prodi lain. Seperti mata kuliah yang kayak dulu structure atau speaking itu kan mata kuliah dari fakultas lain. Itu pasti ada ininya, ada praktiknya. Nah, teman-teman harus ini nih, siapkan waktu, Bu. Gimana ya Bu, kalau saya kerja nggak bisa tuh web. Anda bisa membuat kesepakatan dengan tutornya atau pembimbingnya untuk bisa nggak tutor satu web itu malam gitu ya, atau setelah maghrib gitu ya, atau Bu, Bapak Ibu bisa nggak pas weekend seperti itu bisa Anda membuat nego ya, sebab kan tidak semua mahasiswa yang hanya mahasiswa pasti ada yang bekerja ya. Oke, jadi ini kenapa? Ini adalah kewajiban. Kami prodi diwajibkan untuk 40% mata kuliah itu harus berpraktik. Karena apa? Ibaratnya ketika Anda lulus, Anda sudah siap bekerja, sudah siap. Oh, begini loh bekerja seperti itu. Oh, begini loh bekerja menerjemahkan seperti itu ya. Ya, seperti ini. Jadi untuk komposisi misalnya Ibu kan kita udah bukan penerjemahan, masih banyak mata kuliah terjemahan. Ya, kita memang sasa Inggris, tapi kita lebih bidang minatnya tetap penerjemahan, walaupun dihilangkan kata-kata penerjemahan, tapi memang kita tetap ini penerjemahan. Ya, ada ciri khas. Jadi semua prodi itu ada ciri khas. Ya, jadi kalau misalnya ya, kalau saya dapat cerita dari Universitas Petra di Surabaya, itu di Surabaya tuh sasa Inggris udah nggak laku. Kenapa? Karena biasanya Cindo itu kan maunya saya mau kalau sastra Inggris mah kami udah jago bahasa Inggris. Kami maunya sastra Inggris yang begitu lulus kami sudah bisa terjun ke dalam pekerjaan. Jadi sudah tahu caranya bagaimana membuat transkrip naskah film, membuat menjadi sutradara atau membuat surat dinas secara dalam bahasa Inggris. Maunya seperti itu. Jadi memang jadi kita tidak hanya kalau dengan mengandalkan sastra Inggris saja itu ibaratnya orang bisa berbahasa Inggris lewat kursus, ya kan? Dengan adanya kuliah ini kan kita selain bisa berbahasa Inggris, ada tambahan lagi ilmu-ilmu yang Anda dapatkan selain dari bahasa Inggris ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi dengan adanya praktik ini Anda diajarkan eh, bekerja lah, seperti bekerja seperti itu ya. Namanya praktik ya. Jadi langsung terjun. Yang memang tuntutan zaman ya begitu lulus udah ada kemampuan ya. Modal Anda menerjemahkan sudah bisa. Bu, kan penerjemahan sudah pakai AI sudah banyak. Oh, belum tentu ya. Ada beberapa kata yang belum bisa diterjemahkan oleh mesin ya. Seperti itu. Dan perlu adanya editor. Kan ada pekerjaannya editor. Yang namanya editor itu sama menulis itu sama beratnya. Jadi seorang editor itu harus bisa menulis. Seperti itu ya. Dan ini udah terakhir sepertinya. Oh iya, ada mata kuliah prasyarat TAPS. Jadi Anda boleh mengambil TAPS ketika sudah mengambil ini prasyarat berjenjang ya. Jadi Anda harus mengambil English for Translation dulu, teori dan masalah penerjemahan dulu, GTE dulu ya, Grammar Translation Exercises, analisis teks dalam penerjemahan dan penyuntingan teks terjemahan. Ini berbeda ya. Kemarin dulu translation 1 sampai 10. Syaratnya untuk TAPS itu harus ada mata kuliah di semester 1 sampai 4 ya, 1 sampai 6 gitu ya. Sorry, 1 sampai 6. Jadi harus ada mata kuliah yang sudah diambil dari 1 sampai 6. Sedangkan translation itu kebanyakan di semester 7, 8 seperti itu ya. Jadi ini prasyarat TAPS ini berganti. Lalu, oh ya, sudah. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, saya meminta hanya lewat chat. Saya tidak mau yang raise hand ini tidak. Saya inginnya di chat saja. Mas Wibi, tolong hanya bisa di chat aja. Karena biar tidak kemana-mana. Ya, bisa kalau udah raise hand, nanya satu, Bu, pertanyaan lagi boleh nggak? Nanya lagi boleh nggak? Mending di chat aja. Jadi bisa bisa ini ya, bisa semuanya ikut masuk di chat.
bisa tahu semua. Oke, Bu Pika, saya kira penjelasan saya cukup sekian. Silakan dilanjutkan, Bu Pika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Widyasari atas paparannya mengenai kurikulum. Dan semoga teman-teman sudah sedikit paham ya mengenai kurikulum baru, perbedaannya dengan kurikulum lama. Nah, di sini sudah ada 3 penanya yang masuk ke Q&A sini. Yang pertama dari Mbak Rahmita Putri. Pertanyaannya adalah, saya semester 6, saya cek katalog, baru ada mata kuliah yang sudah saya ambil kembali ada di semester 8. Jadi itu nanti bagaimana mekanismenya? Jadi Iya, nanti, sudah, oke. Jadi silakan Ibu nanti Widya. sudah ada penyetaraannya nanti oleh aplikasi sudah. Jadi yang saya sebutkan itu di mesin sudah ada. Jadi nanti langsung tergantikan dengan kesetaraan yang sudah ditentukan ya. Jadi tenang aja misalnya kesetaraannya pun ternyata setaranya pun sudah saya ambil misalnya nanti akan diganti lagi ya ternyata sudah diambil nanti akan diganti lagi dengan mata kuliah lain. Makanya yang tadi itu yang kurikulum tadi lama itu akan berganti sesuai dengan misalnya ternyata mahasiswa sudah mengambil ini bisa diganti dengan yang ini gitu ya. Seperti itu. Nanti aplikasi yang akan mengaturnya ya. Baik, itu juga menjadi jawaban buat teman-teman yang lain ya, jika masih Heeh, bingung. Jadi kalau iya, yang tadi yang ditunjukkan oleh Bu Widyasari itu bukan yang fix, ini pasti akan iya. ini. Jadi kalau Oke. teman-teman yang sudah mengambil yang penyetaraannya, nanti aplikasi akan mencari lagi mana yang Mhm. akan Iya, dipilih lagi. iya. Oke, Jadi tidak lalu akan ada kosong. Nah, tidak ada mata kuliah kosong misalnya. Wah ini atau double yang sudah diambil lagi enggak. Akan tergantikan dengan penyetaraan ya. Tenang saja ya. Oke. Oke, baik. Selanjutnya eh, dari Mbak Fania dari UT Jakarta dengan sistem non-SIPAS sekarang di semester 3 dan sedang mengambil mata kuliah English Morfosintek dengan 3 SKS. Sedangkan di penyetaraannya adalah 4 SKS, maka kurang 1 SKS. Bagaimana dengan itu Bu Widyasari untuk kekurangan SKS-nya? Mana semester 3? Iya, semester 3. Nih. Non-SIPAS. Oh, non pas. Oh, untuk SKS perubahan jumlah SKS perbedaan ya, itu juga akan lebih diatur ya oleh DAAK. Jadi tidak akan ada tetap aja. Jadi mengikuti kurikulum baru ya SKS-nya. Ya, misalnya tadi berapa? 3. Lalu yang kemarin 4. Jadi ikut yang 3. Kayak gitu. Ya, jadi ikuti kurikulum yang ini, yang baru jumlah SKS-nya. Makanya dampaknya adalah ada perubahan jumlah SKS. Seperti itu. Baik, terima kasih Jumlah Bu. keseluruhan SKS 144. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya izin bertanya terkait konversi dari magang. Contohnya seperti apa? Nah, kalau magang di semester 5 dan 6, ininya adalah langkah-langkahnya adalah Anda harus melapor ke saya, ke Kaprodinya, atau langsung email ke kemahasiswaan, sorry saya tulis ya, kayaknya udah pada tahu deh, kemahasiswaan visip at ikampus.ut.hcid. Nah, ini adalah email jika Anda ingin meminta surat rekomendasi. Jadi langkah pertama untuk mengikuti magang atau sebagainya atau ICE atau dan lain-lain untuk konversi ya. Jadi lapor ke email ini dan sisinya itu ke saya juga ya. Jadi saya biar mengingatkan ke petugasnya itu untuk eh, menyegerakan ya seperti saya kirim ke chat ya. Jadi Anda kirim ke email ini meminta surat rekomendasi.
Bu, saya semester sebutkan nama dan NIM dan tujuan. Misalnya saya ingin mengikuti magang di ini, saya ingin mengikuti pertukaran pelajar di AIS seperti itu. Ya, silakan minta surat rekomendasinya. Begitu dapat surat rekomendasi, Anda bisa langsung mendaftarkan di tempat yang Anda tuju, misalnya magang di tempat mana gitu ya. Itu silakan. Ya. Setelah itu, setelah Anda mendapatkan sertifikat dari sana, sertifikat magang, sertifikat pertukaran pelajar, Anda fotokopi itu, Anda share itu sertifikatnya, lalu kirim kembali ke kemahasiswaan itu, kembali lagi ke yang email tadi, bahwa menyatakan bahwa saya sudah mengikuti ini dan minta dikonversi, ya, dikonversi nilai. Hanya untuk semester 5 dan 6 saja ya. Jadi dikonversi. Tapi biasanya ada G-form yang harus Anda isi. Ya, begitu Anda email ke kemahasiswaan ada G-form yang harus diisi. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya, karena ada banyak praktek, apakah sastra Inggris akan ada SIPAS di atas non-TTM? Ada SIPAS. Ini maksudnya ada SIPAS di atas non-TTM, apa ya ini ya? Pak Andre, apa Pak? SIPAS di atas non-TTM. Nah, Ini siapa yang bertanya ya ini ya tadi saya ya? jawab ini aja dulu. Mekanisme web Praton nanti secara sederhana sama dengan kuliah daring seperti via Zoom. Iya. Jadi nanti webnya itu sama seperti Zoom. Jadi teman-teman yang sudah mengikuti Karil, ada nggak di sini yang semester 8 ikut Karil? Kan ada webnya kan? Webnya sampai berapa kali? 4 kali. Nah, itu Pratonnya seperti itu. Jadi kan ada ini ya, ada produk keluarannya ya. Produk keluarannya adalah Anda menghasilkan suatu artikel ya, karya ilmiah ya kan. Nah itu, jadi untuk Praton juga seperti itu. Jadi kalau misalnya mata kuliah berpraktik translation, berarti yang dihasilkan adalah terjemahan. Jadi ada teks yang Anda terjemahkan seperti itu. Ya. Jadi ada produknya. Oke. Kayak gitu. Jadi teman-teman sedikit menambahkan tadi ada pertanyaan apakah ada SIPAS di atas non-TTM. Jadi untuk sementara ini untuk prodi kita cuma ada 2 layanan ya, jadi non-SIPAS dan juga SIPAS non-TTM. Jadi pertanyaannya apakah nanti ada di atas itu seperti SIPAS semi itu sudah tidak ada lagi. Jadi yang dinamakan SIPAS non-TTM itu ya sistem paket yang teman-teman ambil ini seperti biasanya ini, baik teman-teman yang masih di semester 1, 2, 3 atau 4 itu tinggal registrasi saja seperti biasanya dan tidak perlu terlalu mengkhawatirkan tentang konversi atau penyetaraan. Nah, kalau nanti ada pertanyaan apakah nanti ada kalau ada web apakah berubah menjadi SIPAS tatap muka, itu tidak, karena basicnya adalah semuanya layanannya adalah SIPAS non TTM. Jadi teman-teman untuk layanan tatap muka dan web itu untuk Praton memang wajib ya. Jadi teman-teman harus mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran menggunakan tutorial berbasis webinar. Ini kenapa? Karena memang dari kurikulum baru kita yang mengadopsi outcome based itu memang harus ada mata kuliah yang berpraktik dan teman-teman harus mengikuti rangkaian pembelajaran menggunakan tutorial basis webinar. Nah, nanti bagaimana teknisnya nanti akan diatur juga oleh Bukaprodi. Apakah nanti harus di jam kerja, harus di hari kerja, apakah harus jam 9 malam atau harus jam 9 pagi. Nah, itu mohon teman-teman ikut menyesuaikan. Jadi meskipun kita pembelajarannya tetap menggunakan tutorial online, Tuton, teman-teman harus ikut yang dinamakan dengan bimbingan langsung atau tutu web seperti itu. Jadi teman-teman ini mohon dimengerti juga, tidak ada lagi hanya mengerjakan tuton lalu ujian, itu sudah tidak ada, it's the thing of the past. Jadi teman-teman harus siap untuk segala perubahan yang memang konsekuensinya seperti itu. Jadi mohon teman-teman yang memang bekerja dan sebagainya nanti itu juga diubah juga mindsetnya bahwa kita harus ada juga pertemuan tatap mukanya dan seperti itu. Saya tadi lihat beberapa pertanyaannya seperti itu. Jadi teman-teman nanti teknisnya tetap menyesuaikan. Yang jelas
mahasiswa tidak akan dirugikan. Jadi teman-teman tetap harus berusaha mengikuti segala kegiatan pembelajaran sebagai konsekuensi dari diberlakukannya kurikulum baru tersebut. Seperti itu, Bu Widya. Monggo silakan lagi. Ya, Bu Vika ada lagi. Bentar, saya pilih dulu karena ada beberapa yang sudah saya jawab di sini. Izin bertanya Ibu, apakah TUEP berlaku juga untuk mahasiswa di luar negeri? Ya, Mas, bilang apa wajib ini. Jadi di luar negeri, dalam negeri itu bakal ikut Zoom, ya. Jadi gini, mungkin teman-teman yang bekerja itu bisa nggak misalnya pakai HP aja, pakai headset kecil-kecilan gitu sambil bekerja. Yang penting apa ya? Kehadiran. Jadi memang kita tidak terlalu, kita tahu ya kondisi teman-teman yang bekerja itu. Jadi yang penting kehadiran, Bu, dengan ini aja keterangan Bapak tutor, Bapak pembimbing atau Ibu pembimbing, saya dalam kondisi bekerja di luar negeri, mohon ininya aja apa maklum untuk para tutor gitu ya bahwa saya sambil bekerja dan saya mengikuti gitu. Ya, walaupun misalnya yang namanya bekerja pasti Anda terpecah konsentrasinya ya. Yang penting itu kehadiran. Tapi begitu ada tugas misalnya, yang penting ini aja. Begitu Anda selesai, Anda tanya ke teman-teman tugasnya apa? Oh, tugasnya membuat ini, harus berkelompok atau sebagainya. Ya sudah Anda kerjakan saja. Kan nggak 24 jam Anda bekerja kan. Jadi ada ibaratnya gitu. Mau kuliah berarti ada komitmen, ada waktu yang Anda apa ya peruntukan buat belajar ya. Jadi eh, saya minta komitmen Anda prioritaskan apa yang Anda prioritaskan. Misalnya Anda prioritaskan bekerja ya sudah silakan bekerja. Jadi jika prioritaskan saya mau bekerja tapi saya mau kuliah, ada waktu yang Anda bisa bagi untuk bekerja dan juga berkuliah. Jadi ya jangan menganggap, Bu saya kerja loh, saya berat loh kerjanya. Tapi kan tidak 24 jam. Jadi ada Anda waktu misalnya 1 jam aja gunakan untuk mengerjakan tugas dan sebagainya ya. Ya walaupun misalnya ketika eh, to web Anda tidak ada waktu, yang penting Anda hadir, kehadiran Anda. Misalnya Anda, Bu, saya masuk tapi saya sambil bekerja. Kayaknya tutornya pun akan mengerti, akan paham. Ya seperti itu ya. Ya, oke, silakan. Terus yang selanjutnya, saya sudah pernah ikut TAP tetapi belum mengerjakan karel. Dengan pergantian kurikulum baru ini, bagi yang sudah pernah ikut TAP, apakah masih perlu ikut karel atau Tidak. berganti menjadi arel? Untuk semester 8 tadi saya bilang aman ya. Jadi udah tap-tap saja. Ah, Arilnya berarti kan Aril itu kan termasuk dalam tap. Jika sudah tap ya sudah tap saja. Ya, seperti itu. Baik, lalu saya non-SIPAS dan alih kredit. Jika selesai semester ini, maka sisa 20 SKS lagi. Bagaimana dengan hal tersebut? Jadi ambillah mata kuliah yang memang belum Anda ambil sama sekali. Ya, kan misalnya yang penting totalnya 144 SKS. Ya, jika dengan RPL yang sudah Anda tempuh ditambah dengan mata kuliah yang sudah itu, misalnya tinggal 20 SKS, carilah yang 20 SKS lagi di yang mata kuliah yang belum Anda pilih. Justru yang non SIPAS itu akan mudah sekali untuk kurba ini ya. Jadi tinggal pilih saja, yang penting Anda genap 144 SKS. Seperti itu. Lalu selanjutnya saya mahasiswa non-SIPAS semester 6 dan sudah mengambil semua prasyarat TAPS. Apakah semester depan boleh mengambil TAPS? Semester 6 berarti masuk semester 7 kan? Nah, untuk TAP itu di semester berapa? Nah, boleh di semester 7 ini. Jadi ada TAP di semester 7. Boleh silakan. Tapi kan ada syarat-syarat lain ya selain itu ya. Selain mata kuliah yang sudah diambil ditambah sudah mencapai oh sorry, untuk kemarin itu kan 109 ya. 109. Jadi harus sampai 109. Tapi ini kayaknya saya akan ubah apa untuk ketentuan 109 SKS yang sudah diambil itu
Mungkin akan ada perubahan. Jadi kalau misalnya waktunya memang sudah semester 7 harus ada TAP, ya silakan ambil. Seperti itu ya. Oke, jadi untuk semester 7 nggak ada masalah ngambil TAP. Oke, jika untuk semester 6 ke semester 7, apakah kesetaraannya akan ada di semester 7? Iya. Nah, jadi yang masuk semester 7 ini ada kesetaraan ini. Misalnya Bu, ternyata yang ini pun sudah kami ambil. Nanti itu bisa eh, dicarikan lagi penyetaraannya. Ya, seperti itu. Jadi pesannya tidak akan ada yang kosong ya. Semuanya pasti ada kesetaraan. Semuanya itu ada kesetaraan. Ya, ya jelas ya. Kayak gitu. Begitu Bu Vika. Oke, sebentar, ada lagi ya. Untuk Nah, ini LKM EP kayaknya belum bisa akses ya. Memang belum. Masih di ini. Masih diperbaiki. Ini sepertinya pertanyaan yang kemarin juga sudah ditanyakan ke kita ya. IPK saya semula 3,43 dan turun menjadi 3,31 di setelah kurikulum baru. Apakah nanti akan ada perubahannya atau bagaimana? Nah, ini untuk IPK. IPK itu dengan adanya perubahan kurikulum, saya pastikan ada yang turun dan ada yang naik. Turun pun sekitar 0,00 ya. Jadi tidak terlalu signifikan. Ya, seperti itu. Ya. Jadi untuk mahasiswa yang di atas IPK 3 itu 3 lebih itu akan aman. Ya, walaupun ada memang penurunan ada 0,0 sekian. Ada yang naik pun ada. Ya. Karena apa? Pasti ada kenaikan, ada perubahan. Contohnya aja ini. SKS saja yang tadinya 4 etap 4 jadinya 6. Berarti kan ada pembaginya itu makin besar. Lalu ada bahasa Indonesia yang tadinya 3 SKS menjadi 2 SKS. Menjadi kecil SKS-nya. Pasti ada kenaikan IPK atau penurunan IPK. Itu sudah pasti. Ya, salah satu resikonya adalah uh, seperti itu. Ya, tapi dipastikan bahwa jumlahnya itu tidak akan signifikan. Paling 0,0 sekian gitu ya. Oke? Oke, lalu selanjutnya saya mahasiswa UT semester 7. Apabila semester depan saya ingin mengulang mata kuliah translation, apakah saya juga harus ikut Praton? Ya, jadi walaupun semester 7 kan berarti masih sisa 1 semester. Tetap mengikuti kurikulum baru karena yang kita berlakukan adalah kurikulum tunggal. Jadi tunggal itu berlaku untuk semua. Yang mahasiswa lama, mahasiswa baru ya, tetap. Tapi untuk yudisium, jadi kalau yang semester 7 nih misalnya sudah pernah mengambil TAP atau karir itu salah satunya aja misalnya TAP aja. Untuk yudisiumnya aja ya, tapi untuk pengambilan mata kuliah tinggal 1 semester itu tetap mengikuti kurikulum baru ya. Ini semester 8 ini. Dan tetap ada tuh web walaupun misalnya mengulang. Yang namanya kurikulum berjalan itu yang baru itu tunggal ya berlaku sama semua. Tetap ada tuh webnya. Oke? Ya. Nah, untuk praktik penerjemahan, apakah online atau ada offline-nya? Untuk praktik penerjemahan itu kan eh, kita membuatnya secara online. Tetapi kan ada TTM atas permintaan ya. Nah, itu bisa termasuk ke dalam itu. Ada TTM-nya. Itu kayaknya antara UT daerah deh yang mengatur ya. Sedangkan dari pusat itu hanya membuatnya secara praton, praktik online. Jadi tidak ada eh, praktik secara luar jaringan ya, luring enggak. Jadi semuanya Enggak ada. online, Iya, semuanya semuanya online. Praton. Kalau sudah di Praton. Praton, Heeh. maka tidak ada tatap Iya. mukanya. Tapi kalau misalnya
atom bisa kali Pak, tapi ya dalam bentuk TTM biasa gitu ya, mata kuliah Biasanya dari UT daerah tidak akan mengadakan juga karena juga kalau ya. sudah di set Praton dia Kalau tidak sudah Praton, akan. Praton ya. Iya, Ya, gitu. iya, seperti itu. Jadi eh, yang dari pusat meminta kalau untuk dalam bentuk Praton, ya Praton semua. Seperti itu ya. Oke, lalu selanjutnya jika saya sekarang sedang cuti, lalu apakah nanti saat aktif akan otomatis masuk ke kurikulum baru? Nah iya, semuanya yang habis cuti pun begitu masuk langsung masuk dengan kurikulum baru ya, kurikulum baru. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya kira hampir sama ya pertanyaan-pertanyaannya di sini mengenai yang kalau tadi mata kuliahnya sudah dilewati, tapi untuk kesetaraan matkul tersebut belum pernah diambil saat di kurikulum lama, apakah harus menempuh matkul tersebut di semester berikutnya? Ya, ya, saya rasa tidak ya begitu Anda ini non sipas kan ya? Oh, tidak Ya disebutkan di sini. kalau non sipas itu boleh ambil aja ya. Kalau dulu ya suruh nunggu ini ya Pak Andre ya dulu kalau misalnya habis itu nunggu semester berikutnya gitu. Ini kayaknya enggak ada. Untuk bimbingan tuh web apakah berbiaya? Enggak, gratis semuanya ya. Kan Anda sudah begitu registrasi itu kan sudah bayar semua dengan pratonnya, dengan sudah dengan include dengan modulnya itu udah include semua. Ini salah satu bentuk layanan praton kayak gitu. Oke, lalu saya tidak lulus TAP pada semester 8 ini. Apakah nanti akan mengulang ikut TAP kurikulum yang lama atau TAP kurikulum yang baru? Ikut yang baru, TAPS ikut yang baru. Ya, Anda bisa pilih boleh yang UKT atau yang ARIL. Selanjutnya, Selanjutnya, hmm, sebentar. Saya cari yang pertanyaannya berbeda karena ini pertanyaannya Saya berulang di mungkin sini. Mas Mehmet. Intinya teman-teman tidak perlu melakukan registrasi lebih awal pada semester ini ya. Saya ingatkan sekali lagi, jangan melakukan registrasi lebih awal pada semester ini. Tunggu selesai semua penyetaraan, selesai, baru silakan melakukan registrasi. Estimasi penyelesaian konversi kurikulum mungkin baru akan setelah bulan Juli. Jadi nanti teman-teman fokus pada ujian terlebih dahulu Juni-Juli ini. Nanti kalau sudah selesai semua, mungkin bahkan nilai sudah keluar, baru registrasi terlebih dahulu ya. Jangan melakukan registrasi terlebih dahulu pada semester ini. Nanti karena mungkin ada sedikit perubahan pada sistem di MyUT ya dan sebagainya. Jadi teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, jangan melakukan registrasi mata kuliah terlebih dahulu sebelum eh, selesai ujian atau mungkin nanti setelah bulan Juli. Begitu ya teman-teman. Oh, ini ada ini pertanyaan lagi. Saya sudah ah, mengambil mata kuliah ISBD, namun saya ingin mengambil mata kuliah digital media juga yang sudah disetarakan dengan ISBD. Apakah saya boleh mengambil kedua mata kuliah tersebut? ya menurut saya itu kan ini tergantung mahasiswanya. Kalau sudah ini sudah setara, sudah ngambil yang sudah setara ya nggak usah. Anda ikutin aja yang
mata kuliah yang di atasnya. Ketika Anda sudah lowong, boleh mengambil misalnya kan boleh lebih ya dari 144 ya. Misalnya, Bu, saya mau lebih dari 144 SKS yang ini diminta gitu ya. Saya mau 146 misalkan maksimal 146. Silakan ya. Tapi menurut saya ya ambil saja yang mata kuliah yang di atas-atas itu yang memang belum Anda ambil. Sayang sekali ya. Sayang waktu, sayang uang kayak gitu. Itu saran saya. Ya. Oke, apalagi? Ini ada pertanyaan lucu nih. Semester 8 mana nih? Bu, semester 8 apakah perlu mengambil mata kuliah praktik? Karena kan mata kuliah itu untuk semester 8 sudah dilalui di semester sebelumnya. Sekali lagi semester 8 udah tinggal selesaikan saja. Misalnya hari ini apa semester ini kan tinggal ujian ya. Udah semuanya kan udah tinggal ujian. Ya sudah, nggak usah ikut kurikulum baru ya untuk semester 8 ya. Udah aman itu, maksudnya tinggal nunggu hasil ujian, apa hasil Anda ujian itu misalnya tabnya berapa, karirnya berapa itu kan. Yang semester 8 masih pakai kurikulum lama. Oke. Apakah artikel ini harus menggunakan bahasa Inggris full? Tidak, tidak harus. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris. Izin bertanya untuk mata kuliah dan sistem praktik di semester berapa dan kapan ya, Bu? Disesuaikan dengan yang saya sebutkan ini, misalnya di mata kuliah, nah ini nih, di semester 3 aja udah ada nih mata kuliah praktik nih, kayak tata bahasa Indonesia dan komposisi. Ini nih. Setahu saya kayak kewirausahaan di era digital juga ini berpraktik ini, menurut saya ya. Penerawangan saya ya, kewirausahaan di era digital itu ini berpraktik. Seperti belajar di era digital juga berpraktik. Ini kan mata kuliah ibaratnya bukan punyanya prodi tapi eh, mata kuliah yang memang diwajibkan dari fakultas apa dari universitas ya. Ini yang ngelola bukannya prodi, jadi ada yang mengelola. Jadi ini sepertinya ada praktikum. Jadi praktikum bisa dimulai dari semester eh 3 nih kalau untuk sastra Inggris nih. Ya. Nih, kewirausahaan di era digital ada praktiknya. Teori dan masalah penerjemahan tidak ada. Tata bahasa Indonesia dan komposisi ada praktiknya. Semantik tidak ada. GTI tidak ada. Belajar di era digital sepertinya ada. Ya, ini Analisis teks dalam penerjemahan tidak ada. Penerjemahan karya ilmiah ada. English maupun sintek tidak ada. Advanced writing tidak ada. Sejarah pemikiran modern tidak ada. Public speaking sepertinya ada praktiknya. Pragmatik ada praktiknya. Oke, lanjut Bu Pika apa? ini ada yang sedikit out of topic, tapi mungkin mau ditanyakan ke Ibu Widyasari, apakah UAS di Salut dipungut biaya? Mungkin Pak Andre atau Bu Sepertinya Mary. tidak ya. Gimana tadi pertanyaannya? UAS di melalui Salut Salut. dipungut biaya. Oke, jadi saya tekankan sekali lagi ya. Jadi segala yang di charge oleh Salut, Salut itu maksimal biaya itu adalah 500.000. Jadi teman-teman yang bayarkan itu hanya 500.000. Itu harusnya sudah mencakup semua layanan yang ada di Salut. Tidak boleh lebih dari itu. Jadi teman-teman apakah sudah membayarkan sejumlah itu? Kalau memang sudah dibayarkan layanan di Salut, silahkan nanti dibilang saja bahwa ya kan layanan di Salut itu kan hanya satu tarikan saja gitu loh, satu pungutan saja. Jadi silakan selain itu harusnya sudah tidak membayar lagi. Ya teman-teman memang teman-teman sastra Inggris ini tidak wajib ikut Salut. Silahkan kalau memang dirasa tidak mau ikut di Salut mandiri, tidak perlu ikut layanan juga silahkan gitu loh. Tidak ada yang mewajibkan teman-teman ikut Salut. Jadi kalau ada keluhan atau apa, teman-teman bisa langsung ke kantor UT daerah tersebut. Contohnya kalau misalnya teman-teman masuk UT Bogor ya langsung saja ke layanannya UT Bogor. Karena apa? Tiap
UT daerah sudah punya layanan online-nya di jam kerja, baik itu melalui Microsoft Teams atau melalui Zoom. Seperti itu. Jadi harusnya seperti itu. Silakan. Baik, ini mungkin pertanyaan lagi. Saya berniat untuk mengambil semester 9 khusus untuk menyelesaikan karir. Apakah masih mengikuti kurikulum lama atau yang baru? Semester 9 berarti udah ngambil TAP ya? Ya sudah, ambil TAP aja, nggak usah karir. Oke? Jadi seharusnya kalau untuk kurikulum lama, Anda hanya kurang karir gitu. Kalau mengikuti kurikulum baru, itu sudah tidak perlu. Jadi TAPS itu sudah termasuk karir di dalamnya. Ya, berarti Anda sudah TAP ya, berarti ya. Saya percaya bahwa Anda sudah TAP. Jadi nggak perlu karir lagi. Oke? Kecuali memang Anda belum 144 SKS. Misalnya mau ngambil semester 9 karena saya belum sampai 144 SKS gitu ya. Silakan ambil mata kuliah lain ya. Untuk karir pun sebenarnya sudah termasuk di TAPS itu yang sudah mungkin sudah Anda ambil. Oke? Lanjut, Bu. Hmm. Yang lainnya hampir sama sih, Bu. Rata-rata pertanyaan adalah kalau sudah mengikuti mata kuliah di kurikulum lama, apakah ambil yang baru itu tadi kan sudah Mm-mm. sudah diinformasikan oleh Bu Widya kalau sudah menempuh mata kuliah itu tidak perlu mengulang, nanti akan dicarikan kesetaraannya. Lalu untuk mahasiswa di luar negeri, tetap untuk mata kuliah yang berpraktik, tetap wajib mengikuti TUEP, mau di luar negeri maupun di dalam Iya, negeri. Untuk iya. mahasiswa RPL, kurikulum baru apakah hmm, apakah akan mempengaruhi juga? Itu juga sama. Jadi mau mahasiswa RPL, mau mahasiswa non RPL tetap sama. Sama mengikuti kurikulum baru. Tetap mengikuti kurikulum baru. Lalu ini di sini ada yang bertanya kalau saya mahasiswa RPL sudah ada sudah mengambil mata kuliah metode penelitian sosial di kampus yang lama. Apakah saya tidak perlu mengambil lagi? Nah, ini perlu saya jawab karena RPL itu hanya bisa dilakukan satu kali sebelum Anda masuk ke UT. Jadi kalau sudah keluar nilai-nilainya RPL tersebut di awal kuliah, maka metodologi penelitian sosial di kurikulum baru tetap harus ditempuh meskipun di prodi lamanya, prodi sebelumnya sudah ada. Karena RPL cuma bisa dilakukan satu kali sebelum menjadi mahasiswa UT. Jadi nggak bisa di tengah-tengah mengajuin RPL lagi, itu tidak boleh. Lalu untuk magang, saya sedang bekerja atau saya mau magang di sini. Jadi kalau untuk magang itu eh, yang diakui untuk konversi hanya magang yang ada kerjasamanya dengan UT atau yang sudah diakui di UT. Seperti contohnya magang PTN. Kalau untuk yang mahasiswa sastra Inggris yang saat ini sedang berlangsung itu adalah magang PTN. Atau kalau teman-teman ingin magang-magang yang lain itu bisa mencari informasi di web MBKM dari Kemendikti. Biasanya ada pendaftaran untuk MBKM magang atau pertukaran pelajar. Nah, itu yang bisa dikonversi. Tapi kalau saya sekarang magang di SD ini, Bu, saya sekarang sedang bekerja di sini, itu belum bisa dikonversi karena belum ada kerjasamanya dengan UT. Jadi itu saja tambahan untuk beberapa pertanyaan yang berulang di sini. Iya, makasih Bu Vika. Ini apa nih? Saya iseng bacanya. Izin bertanya Ibu untuk Aril bagaimana skema bimbingan pembelajarannya? Saya lihat tidak menawarkan tutorial online. Untuk Aril itu kan semacam pilihan Pak dari TAPS. TAPS itu misalnya Anda mau ngambil Aril, berarti nanti ada bimbingan tutornya, pasti ada ya. Lalu Anda ingin mengambil UKT. UKT pun ada, tapi bukan ini ya, seperti tutan biasa ya UKT ya. Nanti hasilnya adalah ujian gitu kan. Anda ikut ujian TAP seperti biasa. Untuk Ariel ada bimbingan pratonnya. Ya memang belum kami ini ya. Kalau untuk karir kan memang selama ini kan ada bimbingan ya dalam bentuk
peraton dan tidak ada nilainya. Ibaratnya SKS-nya 0 gitu ya. Walaupun nilai pun yang penting sudah 75, nilai 75 ke atas itu sudah dinyatakan lolos. Jadi 0 SKS untuk yang karir sekarang. Nah, untuk karir yang ke depannya itu ada 6 SKS sebagai pilihan dari TAPS ya. Nanti akan ada pembimbingan sama seperti karir yang selama ini kita jalankan ya. Ada tuh webnya 4 kali, lalu ada artikel yang harus Anda produk ya. Lalu ada misalnya mau diterbitkan di jurnal ya, silakan ya. Itu sebenarnya untuk terbit di jurnal itu tidak wajib ya. Tapi saya menyarankan untuk tutor ya, satu kelas bimbingan tuh harus ada eh, karir yang masuk ke jurnal. Ya, jadi tidak semua. Jadi teman-teman jangan takut, aduh harus masuk jurnal, aduh susah gitu ya. Enggak harus semuanya. Tapi kalau Anda ingin masukkan jurnal, kami sangat berterima kasih karena itu bisa menaikkan nilai prodi ya. Ayo teman-teman, saya kasih semangat untuk ketika membuat artikel ilmiah sebaiknya masukkan ke jurnal-jurnal nasional yang terakreditasi ya. Boleh nggak masuk ke jurnalnya UT? Sebenarnya boleh, tapi kami batasi ya, nggak semua semua mahasiswa bisa masuk ke jurnal UT. Karena apa? Karena ibaratnya jeruk makan jeruk. Kok jurnal UT isinya orang-orang UT juga seperti itu ya. Jadi ya orang UT harusnya nyari jurnalnya di tempat lain dong, di universitas lain. Jadi bisa terbukti, wow ternyata artikelnya sangat menarik dan sangat bagus. Jadi layak terbit di universitas lain seperti itu. Jangan main kandang, ibaratnya seperti dia jangan main. Masa masuk jurnal ke UT aja beraninya seperti itu ya. Itu saran saya aja. Ibu, ini ada yang mau bertanya, untuk mahasiswa non-SIPAS, apakah ada minimal SKS berapa yang harus diambil Yaitu 144 semua SIPAS dan non-SIPAS. per semesternya? Oh, per semesternya itu ya 20 paling paling ini ya. Sorry, 24 paling maksimal ya, 24. Tapi kan ada saran ya, jangan terlalu diforsir lah, masa 24 semuanya. Tapi jika Anda memang fokusnya hanya berkuliah, tidak apa-apa, 24 SKS masih dibolehkan. Ya, kalau kamu memang merancangnya itu paling tinggi itu 20. Ya, karena melihat karakter mahasiswa yang sambil bekerja, yang ya sambil melakukan hal-hal lain, jadi ya kami batasi 20, paling tinggi 20 SKS. Tapi untuk yang non SIPAS maksimal itu 24. Oke. Lanjut, Bu. Kalau untuk SIPAS, apakah kita bisa memaksimalkan jumlah SKS-nya? Seperti Oh, SIPAS ya contohnya tidak 20. bisa. Si SIPAS ya sesuai paketnya itu 20 20. Kan Anda mengambil SIPAS itu kan tahu apa konsekuensinya. Jadi lulusnya tepat waktu, yang harus ditentuin mata kuliahnya ini, SKS-nya ini. Kan dari awal tuh harus tahu begitu ada mendaftar UT, jadi harus tahu harus SIPAS atau non SIPAS ya. Kalau non SIPAS tuh seperti ini, bebas memilih, lulusnya pun nggak tahu kapan, bisa cepat, bisa lama banget, bisa 10 tahun, terserah. Kalau non SIPAS itu pasti lulusnya bareng, misalnya 4 tahun atau seperti itu ya. Jadi Anda harus tahu, jangan di tengah jalan mau ganti ternyata enakan non SIPAS, udah nggak bisa. Jadi kita harus dari awal tuh harus udah ini apa ya jalani apa yang sudah Anda pilih seperti itu ya, kayak terima pasangan, udah kita dapat pasangan itu ya jalanin aja, kalau memang nggak cocok ya udah. Tapi kalau di UT udah pilihannya itu ya terusin jalan sampai akhir, sampai lulus kayak gitu ya, nggak bisa pindah-pindah itu kalau udah sipas sipas, non sipas non sipas ya. Oke. Bu, ada yang mau ditanyakan untuk mahasiswa UT yang mau magang di luar kota, apakah bisa sambil kerja di luar kota untuk ngajuin umpan ujian sampai 2 semester dalam 1 tahun, bisa di Lombok atau Gorontalo, Bu? Mau nanya aja ya, Bu. Mahasiswa yang magang di luar kota
Ya Bu, sambil numpang ujian, sambil kerja di luar kota untuk mahasiswa UT Jakarta yang Sambil magang. Eh, biasanya kalau magang itu dibebaskan. gitu ya. Dibebaskan di semester 5 dan 6 atau 6. Jadi kalau udah magang, udah itu nggak usah dipikirin itu ujian, tuton, nggak usah. Makanya kami beri kemudahan buat teman-teman ini untuk mata kuliah di semester 5 dan 6. Makanya pilih aja magang atau pilih aja AIS, ikut AIS. Ikut AIS tuh enak loh. Tinggal belajar tuton kayak gitu kan. Tapi kalau mahasiswa UT yang masih kuliah sambil kerja boleh nggak punya istri? Hmm, udah dijawab. Oke, lanjut. Enak-enak. Itu Hmm. dimatikan ya, di unmute aja tuh. Oke, untuk model-model mata kuliah berpraktik dan praktik nanti akan ada sosialisasi lanjutan lagi ya Bu Widya Iya, sepertinya. iya. Apalagi kita ada banyak mata kuliah translation yang berpraktik ya. Jadi nanti akan ada penjelasan lebih lanjut ya di bulan Betul. Juni ya. Mungkin kita juga bisa mengundang yang dari prodi lain jika ada mata kuliah berpraktik Iya, juga. ada untuk lebih praktik juga. Iya. Jangan raise hand ya. Saya mintanya ditulis saja. Tadi tuh ada yang lolos tuh bersuara itu. Eh, Ibu ada yang bertanya kapan TMK akan dihilangkan karena isunya TMK akan dihilangkan. Ya begitu kurikulum baru berjalan, TMK hilang ya. Sudah ada tidak ada TMK. TMK itu kan masa-masa pandemi ya. Jadi kita adakan TMK. Lalu pandemi udah berakhir. Kita udah jarang pakai masker lagi. Ya udah TMK juga nggak usah pakai lagi. Itu kan masa-masa pandemi. Ya. Jadi begitu kurikulum baru berlangsung berjalan itulah TMK sudah tidak ada. Ya. Jadi harus tuton. Ya. Tuton itu wajib. Lanjut, Bu. Oke, kalau informasi magang tadi magang masih di PTN ya. Kalau yang sedang berjalan dengan UT itu beberapa kali itu masih tentang PTN. Nah, itu pengumumannya biasanya ada di web UT. Seleksinya juga bagaimana alurnya, cara seleksinya juga nanti diinformasikan di web UT. Atau kalau mau ikut magang yang dari Kemendikti, Kementerian itu ada di webnya Kemendikti. Jadi silahkan dicari Ya, webnya di kementerian. Nah, nanti biasanya akan kita yang di fakultas hanya akan verifikasi aja apakah mahasiswa ini boleh magang atau tidak. Nah, syaratnya untuk boleh ikut magang atau MPKM itu yang mahasiswa non RPL. Jadi yang mahasiswa RPL tidak bisa ikut yang magang-magang ini belum bisa. Tapi nanti ya, akan kita informasikan kembali karena ini belum ada ketentuan yang baru mengenai mahasiswa yang boleh dikonversi atau tidak di semester 5 dan 6. ya. Apa lagi? Apalagi ya. Sampai jam 12 kita berhenti ya. Untuk pertanyaan yang belum terjawab bisa di Kalau WhatsApp pertanyaan di di sini grup. sih sebenarnya berulang ya, hampir sama semua. Jadi saya rasa sudah terjawab. Seperti nilai yang berubah nanti juga kita akan Apa semester cek 3 lagi di salah apa? semesternya. Mana? Semester 3. Ini semester 3. Sama. Ini namanya kesetaraan murni. Kalau sama berarti kesetaraan murni. Yang beda berarti kesetaraan tidak murni. Ibu di perubahan di PPT tadi semester 3 itu memang betul salah penulisan di Kurla. Oh sorry, oh ya. Ininya nih. Ininya harusnya baru. Ini yang lama. Ya ketukar ini. Ininya ya. Ini harusnya tulisnya baru. Yang hijau itu yang baru ya. Yang lama itu yang biru. Oke, terima kasih koleksinya. Nih, ini kayak gini nih. Ya. Apalagi? Oke, untuk yang Ariel itu artikel Ah, ilmiah boleh ke jurnal minimal cinta berapa, tidak ada minimalnya. oh, oh.
mau Sinta 6 tidak Boleh. tidak Tidak, terakreditasi juga boleh. iya, Ikut boleh, conference juga boleh. Nah, nanti ada boleh. Semnas, seminar nasional, teman-teman juga boleh ikut seminar Mm-mm. nasional. Nanti artikelnya bisa dipublikasi di Proceeding Seminar Nasional, itu juga Iya, bisa. Dan itu juga iya. menambah akreditasi kita karena ada poin mahasiswa pernah seminar atau conference menjadi pembicara seminar atau conference internasional atau Nah, nasional itu juga bisa. nah, Nah, untuk alurnya bagaimana tergantung masing-masing jurnal karena alurnya berbeda-beda. iya. Jadi gini, untuk seminar nasional yang diadakan oleh UT, sebaiknya teman-teman ikut. Karena apa? Gratis. Coba, jika Anda seminar di universitas lain, itu berbayar, ya. Mumpung gratis ini kan mahasiswa UT gratis kan Bu Pika ya? Oh, itu Pak Ardik yang tahu, saya kurang tahu. Iya, gratis untuk mahasiswa UT. Tapi kalau untuk mahasiswa lain itu berbayar. Jadi mumpung, nah, kalau ini boleh nih main di kandang sendiri nih seminar, ya. Tapi untuk jurnal sebaiknya di luar, ya. Untuk seminar sebaiknya Anda ikut. Kalau misalnya nggak percaya diri, Bu, saya nggak pede nanti saya harus presentasi dalam bahasa Inggris. Ya ajak aja dosennya atau tutornya. Ya, Bu, kita join yuk, join join presentasi di seminar nasional, ya. Silakan boleh. Jadi mahasiswa aktif seperti aktif ikut lomba, aktif ikut seminar, aktif buat jurnal, apa masukkan artikel ke jurnal, itu tuh bisa meningkatkan nilainya prodi, ya. Jangan, ah ibu saya mah kuliah-kuliah aja. Jangan gitu, harusnya ada, aduh saya ini memberi kontribusi ke prodi gitu ya. Oh, saya harus ikut ikut lomba-lomba, berprestasi. Nggak harus juara, yang penting ikut lomba dulu deh. Nanti kan lama-lama kalau udah jago bisa juara, ya. Atau ikut seminar, seminar manapun. Walaupun di luar kan berbayar ya, ikutin aja misalnya cuma 100.000, itu nggak apa-apa, ikutin aja. Yang penting ikut seminar, eh, melatih kepedean. Seminar itu kan Anda berbicara di depan umum lalu ditanya-tanya oleh penonton yang itu kan seperti itu. Nggak apa-apa, latihlah untuk mengeluarkan idemu, penelitianmu. Itu namanya diseminasi. Itu kan salah satu misi prodi adalah bisa menyebarkan hasil penelitian ke masyarakat seperti itu. Ya, nah saya ini deh, saya salut mahasiswa yang kayak gitu. Apakah Eh, artikel termasuk TAPS? Ya sudah masuk. Tapi pertanyaannya artikel ilmiah itu masuk TAPS, ya nggak terpisah. Pak Andre, Bu Mary ini banyak yang menanyakan tentang numpang ujian, bagaimana tata caranya. Oke, baik. Mungkin sekalian aja ya. Eh, untuk numpang ujian itu sekarang sudah sepertinya sudah ditutup. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi yang teman-teman yang misalnya UTM-nya tidak bisa datang, silahkan mengajukan perubahan UTM ke UWO dengan cara berbayar. Ya, itu harus menghubungi UT daerah masing-masing. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti silahkan yang semisal ujian tatap mukanya tidak bisa datang, itu nanti bisa mengajukan perubahan ada UTM ke UWO dengan cara berbayar per mata kuliah 150.000. Nah, untuk yang UWO ke UWO, ini harus menghubungi UT daerah asal terlebih dahulu, lalu mencari tahu lokasi ujian yang tersedia di UT daerah tujuan. Seperti itu ya, teman-teman. Ini nanti juga akan mungkin akan lebih dijelaskan oleh Bu Mary. Misalnya kita mengambil contoh, mungkin nanti misalnya kalau saya UT Jogja ingin menumpang ujian UU di UT daerah Bali, bagaimana Bu? Gitu. Kalau misalnya di Bali, kita harus tak cari tahu dulu apakah ada slot yang tersedia di UT daerah Bali, kapan dan di mana. Nah, itu lalu kita baru mengajukan pindah ujian ke UT daerah asalnya. Seperti itu, karena yang bisa memindah hanya UT daerah asal. Seperti itu. Oke, itu ya teman-teman, karena banyak yang bertanya mengenai numpang ujian di chat juga, itu jawaban dari Pak Andre mengenai numpang
ujian di UT lain jika teman-teman sekarang sedang bekerja di kota tersebut yang jauh dari UT daerahnya masing-masing. Lalu untuk ada pertanyaan lain lagi nih untuk mata kuliah pilihan, bagaimana tata caranya itu nanti di sistem waktu registrasi teman-teman tinggal memilih mana mata kuliah yang akan dipilih. Jadi teman-teman yang memilih saat registrasi. Jadi nanti akan ada pilihannya ya, ya Bu Widya ya, waktu Mm-mm. registrasi. Ya, ada pilihannya nanti, tinggal mau milih yang mana. eh yang kemarin saya lihat itu tidak disebutkan mata kuliah pilihan, jadi ada dua yang nempel gitu, mata kuliah nempel, ada tinggal pilih aja. Tapi itu akan ada perbaikan ya. Kemarin kamu minta dibedakan dong mata kuliah pilihan sama yang tidak. Kemarin itu makanya LKM belum bisa dibuka ya, karena memang ada beberapa perbaikan seperti masukan dari kita itu, mata kuliah pilihannya itu dibedakan. Jadi mahasiswa bisa milih, bisa tahu oh ini pilihan. Jadi begitu registrasi Anda sebaiknya lihat ini deh, katalog deh ya, seperti ini. Jadi dipandu juga dari katalog ya. Ini Bapak Ibu, apakah saya boleh tidak ikut salut walaupun di luar negeri? Ya boleh saja ya. Jadi salut itu kan pilihan ya. Jika Anda tidak mau capek, tidak mau apa ya semuanya dikelola oleh salut, ya silakan. Ya salut itu kan ibaratnya perpanjangan tangan UT ya, membantu kemudahan Anda dalam bidang akademik ya. Jadi itu sudah dilayani semuanya. Memang harus ada biaya yang dikeluarkan ya untuk salut ya. Jadi salut itu memang sangat membantu, misalnya mengingatkan ujian, melihat nilai, bisa langsung jika ada masalah bisa langsung diatasi oleh mereka ya. Makanya adanya salut. Jadi kalau untuk mandiri pun boleh ya, bisa aja Anda tanya ke teman-teman di WA group, misalnya tolong dong kasih tahu ini bagaimana sih caranya bla 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 gitu ya. Biasanya teman-teman yang sudah berpengalaman akan memberitahukan Anda atau tanya ke saya. Saya pun biasanya kadang saya arahkan, oh sebaiknya nanya ke sana, nanya ke sini gitu. Ya tidak semua hal Kaprodi bisa menjawab ya, seperti itu. Walaupun saya minta ya silakan kalau ada pertanyaan ke saya, tapi tidak semua pertanyaan bisa saya jawab. Kadang aneh-aneh juga mahasiswa, aduh lucu-lucu deh. Oke, lanjut lagi. Sepertinya sudah pertanyaannya sudah hampir sama sih. Hmm. Nah, Pokoknya untuk semuanya mengikuti semua kurikulum baru ya. yang mengulang mata kuliah itu minimal nilainya apa? Nah, ada nanti nilai minimal ya, semua itu rata-rata. Nah, ini kayaknya di katalog tidak akan terlihat ya. Oke, oke, saya sekalian. Ini saya ingat ya, untuk TAP itu minimal ya, minimal minimal itu B untuk TAP. Untuk mata kuliah berpraktik itu kami mintanya B ya untuk berpraktik B. Jadi apakah ketinggian itu kami akan masih rembukan. Kemarin itu ada yang masih mempertahankan nilai C, tapi ini nanti ya kita ini aja jalani aja dulu kurikulum baru. Nanti untuk nilai untuk minimalnya ini yang mata kuliah ini berapa, mata kuliah ini apa. Sebenarnya saya sudah membuat, tapi ada aja perubahan ya. Itu nanti misalnya saya tuh untuk ini aja. eh Salah satu mata kuliah yang sulit seperti sejarah pemikiran modern itu minimal D. Saya buat D ya, karena itu susah. Atau misalnya pengantar statistika sosial ini itu ada minimalnya bisa C ya. Karena kita lihat juga karakteristik mata kuliahnya. Jika ini memang sangat susah itu kita turunkan menjadi minimal D ya. Ya seperti itu. Jadi untuk beberapa mata kuliah praktik itu berbeda-beda. Ada yang C, ada yang B. Ya, itu belum 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 duduk ibaratnya. Ya, yang mudah-mudahan aja Anda maunya apa C ya, minimal C ya. Kayaknya minimal C untuk beberapa mata kuliah eh, berpraktik. Oke. Baik, Kalau karena untuk tab B, waktu oke. Ya.
Oke, waktu tinggal 9 menit lagi. Em, kalau oh mungkin ini saran saja ya untuk teman-teman ya, yang karena TAPS tadi kan ada 2 pilihan, Iya, yaitu eh, UKT dan ARIL. Nah, Ariel. kalau teman-teman ingin melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi, contohnya saya mau ambil S2 nih, saya mau nantinya ingin jadi dosen atau mau lanjut lagi ke selanjutnya ke S3, eh, kalau saran kami lebih baik mengambil atau memilih ARIL. Karena biasanya kalau kita mengisi surat rekomendasi, itu ada pertanyaan bagaimana mahasiswa ini saat menjalankan Dan, penelitian. Bagaimana pengalaman mahasiswa ini dalam penelitian. Nah, kalau teman-teman tidak punya artikel ilmiah, kita juga tidak bisa mengisinya. Bagaimana kita menjadi dasar untuk mengisi rekomendasi. rekomendasi dari karena ada beberapa beasiswa yang memang menyaratkan teman-teman mempunyai artikel ilmiah dan itu artikel ilmiah biasanya menjadi portfolio kalau teman-teman ingin melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi kalau mau kuliah S2, saran kami sih lebih baik memilih yang ARIL. Atau bercita-cita menjadi dosen, ya pilih Ariel. So, dosen itu yang dituntut adalah membuat Ariel, Ariel, Ariel terus. Ya kan, Bu? Oke. Oke, kalau sudah ada, saya kira pertanyaannya sudah sebagian besar. Mungkin ada beberapa yang belum terjawab karena di sini juga ada 99 plus plus, tapi kalau saya baca tadi saya baca pertanyaan hampir sama dan mengulang seperti yang kalau sudah mengambil di mata kuliah ini di mata kuliah di kurikulum baru seperti apa itu tadi juga sudah terjawab. Kalau tidak perlu nanti akan disetarakan. Lalu nilai nanti juga nanti akan menyesuaikan, jumlah SKS juga menyesuaikan di kurikulum baru. Lalu untuk TAPS ada pilihan 2 Karil dan Aril dan UKT. Lalu apalagi tadi ya yang kebanyakan ya. Saya rasa itu sih Bu Widya. Untuk Nah, yang apakah wajib mengikuti web untuk mata kuliah berpraktik? Iya, untuk semuanya mau SIPAS, non SIPAS, mau di luar negeri, mau di dalam negeri, semuanya wajib ikut web. Nah, untuk jadwalnya bisa dikomunikasikan dengan tutornya. Jadi contohnya teman-teman nggak bisa nih, Bu, saya kan mahasiswa bekerja, saya nggak bisa ikut web kalau pagi. Nah, itu bisa eh, berkomunikasi dengan tutornya, minta untuk malam atau di hari Sabtu Minggu. Biasanya kita seperti teman-teman yang sudah mengambil karya ilmiah di semester ini kan juga kita mempunyai waktu sendiri-sendiri untuk uh, melakukan tuh web. Jadi ada yang Sabtu, ada yang Minggu pagi, ada yang Sabtu, ada yang bisa di hari kerja atau ada yang malam. Jadi itu nanti untuk tuh webnya silahkan teman-teman konsultasikan dengan pembimbingnya masing-masing. Nah, kemarin kenapa sih kurikulum itu harus berubah? Ini kurikulum itu mau tidak mau harus berubah karena untuk mengikuti perkembangan zaman. Dan itu juga ada landasan hukumnya, karena kita kan juga harus mengikuti mandat dari yang diberikan oleh kementerian. Jadi kalau harus berubah ya berubah. Nah, kenapa OB? OB ini kan outcome based education. Jadi kalau akreditasi nanti ditanyain apakah berarti sudah sesuai dengan yang diminta oleh kementerian. Nah, outcome based education kenapa itu yang dipilih untuk dasar penggantian kurikulum ini namanya juga outcome, jadi fokusnya ke capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah pengetahuan, terus kecakapan, keahlian yang wajib dimiliki lulusan sastra Inggris. Kenapa kita fokusnya ke capaian pembelajaran? Ini untuk mempersiapkan teman-teman mahasiswa atau lulusan untuk lebih adaptif ke dunia kerja. Jadi kenapa kita tadi memasukkan ada yang teaching learning strategy, ada yang public speaking, itu supaya teman-teman bisa lebih cepat beradaptasi dan lebih mempunyai daya saing yang tinggi untuk mendapatkan pekerjaan nantinya di luaran, karena kita juga harus memberikan keterampilan yang lebih dari sekedar sastra Inggrisnya saja atau terjemahannya saja. Meskipun kita juga tetap mempunyai kekhasan yaitu penerjemahan, tapi kita juga tetap diwajibkan memberikan
bekal lebih supaya teman-teman mahasiswa atau lulusan dari sastra Inggris mempunyai daya saing tinggi atau bisa berdaya saing secara global dan tentunya lebih adaptif ke dunia kerja. Jadi sekian dari kami. Terima kasih Ibu Widyasari atas penjelasannya dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dan berpartisipasi dalam sosialisasi kurikulum Prodi Sastra Inggris. Mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab dan ada beberapa kekurangan dalam cara kami menyampaikan informasi. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi.